silahkan. Oke, terima kasih Kak Syafa atas waktunya. Sebelumnya aku izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Sebentar. Apakah share screen aku udah terlihat teman-teman? Lihat Kak. Oke, siap. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan dalam keadaan yang bahagia. Oke, hari ini kita akan belajar bareng mengenai berbagai contoh soal ya teman-teman, terutama di subtes literasi bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, kita mulai ke itunya, soalnya aku mau kenalan dulu nih. Karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Oke, ini dia teman-teman. Kenalin, nama aku Anita Suciati atau biasa dipanggil Suci. Aku dari jurusan akuntansi perpajakan angkatan 2023 nih teman-teman. Nah, karena kenalannya udah, kita langsung aja ya teman-teman. Nanti sistemnya adalah aku ada contoh soal. Nah, nanti teman-teman bisa coba jawab dulu soalnya, terus bisa dijawab di kolom chat ya teman-teman. Aku kasih waktu sekitar 1 sampai 2 menit, oke? Karena udah siap dan waktu udah menunjukkan pukul 1 lebih 10 menit, maka langsung aja ke soal yang pertama teman-teman. Ini dia soal yang pertama. Silahkan teman-teman. Iya ya, teksnya kecil banget ya. Bentar ya. Soalnya teksnya panjang banget teman-teman. Jadi aku bingung juga ini gimana naruhnya. Bentar ya. Gimana ya? Inikah? Ini teksnya. Kurang besar nggak ya? Tapi kalau aku besarin nggak kelihatan itunya. Oke, ternyata ada banyak nih teman-teman yang jawab jawabannya semua. Apakah ada jawaban yang lain nggak nih? Oke, kita langsung bahas aja bareng-bareng ya teman-teman. Nih jawaban yang benar atau enggak ya? Atau bukan ya? Oke. Jadi soal pada pertanyaan pada pertama ini,
yaitu berdasarkan teks bacaan di atas, bagaimana sikap penulis terhadap aksi Pandawara Group dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, mungkin teman-teman semua udah tahu ya tips and trick dalam literasi bahasa Indonesia. Kita harus selalu biasakan untuk membaca soalnya dulu teman-teman, karena biasanya teks-teks literasi bahasa Indonesia itu panjang-panjang banget gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita selalu biasakan membaca soalnya terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Nah, jadi dalam pertanyaan pertama ini kita itu harus mencari nih sikap dari penulis yang ada pada teks. Nah, kita lihat nih teman-teman, teksnya itu membicarakan apa sih? Ternyata teks ini membicarakan tentang aksi Pandawara Group dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini kita tahu nih teman-teman, kalau ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pandawara Group. Ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pandawara Group, di antaranya yaitu adalah melakukan apa namanya? Melakukan membersihkan sungai dan selokan gitu teman-teman. Yang mana tindakan ini itu mendapatkan dukungan dari masyarakat dan netizen. Nah, bahkan itu ada Ridwan Kamil nih, Gubernur Jawa Barat yang mendukung aksi Pandawara Group, teman-teman, mengenai membersihkan sampah itu. Nah, dan juga ada berbagai macam reaksi dari orang-orang yang menganggap bahwa ternyata aksi Pandawara itu merupakan hal yang baik dan patut untuk dicontoh. Nah, sehingga Pandawara Group itu bisa menyadarkan masyarakat bahwa negara kita itu sebenarnya masih banyak tempat yang dipenuhi oleh sampah nih teman-teman. Berdasarkan nih ada di paragraf ke 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Jadi kalau nih teman-teman ternyata teks ini itu membicarakan banyak banget apresiasi-apresiasi yang didapatkan apresiasi kepada Pandawara Group bahwa mereka apa yang mereka lakukan itu merupakan hal yang positif gitu teman-teman. Dan bisa kita lihat nih dari paragraf ini bahwa kalau grup itu adalah aksi yang positif dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Oke, itu teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Betul banget. Mungkin ini soalnya masih gampang ya, teman-teman. Oke. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, ada yang angkat, ada yang raise hand nih. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan kah? Kak, aku bertanya, tapi sebelumnya aku jawabannya juga tadi tuh. Tapi pas baca Ya. apa? Baca opsi yang D itu tuh sedikit kayak agak bener ya. Jadi aku agak bingung dan terkecoh gitu, Kak. Karena kan di teksnya juga ada bilang ya, penulisnya tuh ngajak masyarakat gitu buat mendukung dan menyarankan untuk meniru gerakan Pandawara. Jadi cara milih yang paling benarnya gimana, Kak? Makasih. Oh, oke, oke, siap. Oke, jadi ternyata ada yang bikin bingung juga nih. Yang D, terbuka karena penulis menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk mendukung aksi Pandawara dan menyarankan untuk meniru gerakan mereka. Oke, oke, kita lihat dari teksnya ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya untuk di soal pertama ini, itu emang ada agak aku sendiri juga bingung antara yang D sama yang E ya teman-teman. Karena emang itu agak mirip-mirip. Nah, tapi aku itu melihat dari sini nih teman-teman. Bahwa ternyata dari teks ini sendiri itu penulis itu lebih menyoroti apa saja sih dampak dari apa namanya menyoroti dampak positif yang dilakukan oleh Pandawara gitu teman-teman. Kalau ini kan penulis menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk mendukung aksi Pandawara dan menyarankan untuk meniru gerakan mereka. Ini sebenarnya nggak salah teman-teman karena emang dari sini itu penulis juga banyak banget yang menyarankan bahwa kita masyarakat Indonesia bahwa negara banyak sampah dan penulis itu apa ya memberitahu kita bahwa emang seharusnya itu kita sebagai masyarakat itu peduli terhadap sampah gitu ya kan. Nah, tapi dari yang aku
pahami di sini, kita itu lebih ke Pandawaranya gitu. Sedangkan kalau yang D itu penulis menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk mendukung aksi Pandawara. Sedangkan kalau di dalam teks itu lebih ke Pandawara itu sendiri gitu. Jadi yang dibicarakan itu Pandawaranya, bukan mengajak masyarakat untuk apa ya? Mengajak masyarakat, tapi lebih ke dia itu menyoroti Pandawaranya gitu, bukan ke masyarakatnya gitu. Kalau aku mikirnya gitu. Atau ada gimana menurut siapa tadi ya? Tadi. Atau gimana? Ada yang mau Iya, menanggapi lagi nggak? Kalau menurut aku gitu, teman-teman. Kita open discuss aja ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, oke? iya Kak. Aku juga baru kayaknya si pertanyaannya tuh menanyakan keseluruhan teks, sedangkan yang D itu kan yang menyarankan masyarakat itu cuma di highlight di Hmm. paragraf terakhir. Aku baru Ya oke, makasih Kak, aku udah ngerti kok. Oke, siap. Oke. Makasih ya. Oke. Oh ya teman-teman, kalau misal ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ada yang mau ditanyakan itu boleh banget ya. Atau misal aku kecepatan atau gimana itu kalian boleh banget raise hand atau mau di kolom chat juga boleh banget. Oke? Oke. Gitu. Ini soal pertama udah aman ya teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Aman, Kak. Oke, sepertinya aman. Mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ah, ini dia. Silakan. Oke, ternyata teman-teman jawabannya C semua. Ada yang beda nggak nih jawabannya? Oke, kita langsung bahas aja ya. Bahas bareng-bareng ya, teman-teman, diskusi bareng-bareng. Jadi, pada pertanyaan kedua ini, soalnya adalah berdasarkan tindakan Pandawara Group yang aktif membersihkan lingkungan, nilai apakah yang paling menonjol dan bisa dijadikan teladan oleh masyarakat Indonesia? Jadi kita nyari nih nilai-nilai positif dari Pandawara ini berdasarkan teks di samping gitu, teman-teman. Nah, dari teks ini kita bisa tahu nih teman-teman, ternyata sebenarnya Pandawara itu tuh dia tuh adalah 5 orang yang suka membersihkan sungai atau ya sungai dalam hal ini sungai ya. Nah, di sini mereka itu suka membersihkan sungai dari sampah teman-teman. Oke. Nah, dengan harapan
sungai-sungai itu menjadi bersih. Bahkan mereka itu pernah membersihkan ini sungai terbesar kedua di Indonesia, sungai terkotor kedua di Indonesia yang ada di pantai kedua terkotor di Indonesia yang ada di Sukaraja, Bandar Lampung. Dan masih banyak sekitar 80 tempat lainnya yang mereka bersihkan gitu, teman-teman. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa ternyata Pandawara itu mereka itu suka bersih-bersih sungai dengan yang mana mereka itu membersihkan sungai, parit, pantai dan lain sebagainya itu dilakukan oleh 5 orang yang namanya itu adalah ini yang disebut Pandawa eh yang dilakukan oleh 5 orang dan mereka terinspirasi dari yang namanya Pandawa Lima gitu teman-teman. Nah, dari situ kita tahu nih ternyata mereka itu punya dedikasi yang luar biasa mengenai kebersihan lingkungan, terutama di sungai, terutama pada perairan kayak sungai, pantai, parit dan lain sebagainya. Nah, jadi di soal ini jawaban yang benar adalah yang C. Betul, teman-teman. Nah, tapi kita bahas nih satu-satu kenapa jawaban yang lainnya itu salah. Yang pertama itu yang A. Komitmen untuk memperbaiki lingkungan meskipun dihadapkan pada tantangan dan ketidakpastian dari masyarakat. Nah, dari teks ini itu tuh tidak bukan tidak, tapi membahas mengenai tantangan yang dihadapi itu cuma sedikit, yaitu tentang ini cuma ini teman-teman yang ada anggapan bahwa netizen itu menganggap bahwa aksi Pandawara itu untuk mencari sensasi saja. Hanya sekedar itu gitu. Jadi nilai secara keseluruhan itu bukan ini teman-teman, bukan tantangan dan ketidakpastian dari masyarakat karena itu hanya disinggung secara sekilas. Sedangkan yang B, inisiatif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program kebersihan yang lebih luas meskipun seringkali diabaikan. Nah, kalau yang ini program kebersihan lebih luas meskipun seringkali diabaikan. Di sini di dalam teks itu tidak ada yang membahas mengenai pengabaian ini, bahwa sebenarnya Pandawara itu diabaikan gitu tuh nggak ada teman-teman karena mereka itu melakukan pembersihan sungai dan lain sebagainya itu atas kemauan mereka sendiri gitu. Dan bahkan mereka itu sebelumnya itu membersihkan sungai dan lain-lain sebagainya tapi tidak divideokan gitu. Itu ada di dalam teks ini. Tuh, makanya kenapa yang B itu salah. Oke. Terus yang D, keterbukaan untuk menerima kritik dan umpan balik dari masyarakat sambil tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Nah, dalam teks ini tuh tidak ada yang membahas mengenai penerimaan keterbukaan kritik dan saran dari Pandawara gitu, teman-teman. Karena ya emang teks ini tuh membahas mengenai apa aja yang dilakukan oleh Pandawara gitu. Terus yang E, keberanian untuk mengambil tindakan tanpa mengharapkan pengakuan atau imbalan dari pihak lain. Itu tuh juga sama seperti halnya yang D, si penulis itu tidak menyinggung mengenai apakah si Pandawara itu mengharapkan sesuatu atau enggak. Dan juga sebenarnya ini kan highlight utamanya adalah mengenai kebersihan dari sungai, ya, kebersihan dari sungai dan sejenisnya gitu, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang C gitu. Untuk soal ini aman ya teman-teman, sepertinya tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soalnya selanjutnya. Oke, silakan teman-teman.
Ayo lo, mana jawabannya? Ada yang D, ada yang A, ada yang B juga. Oh, yang A di B. Oke. Ayo lo, mau yang mana nih? Mau yang A, yang B, atau yang E? Oke, sip. Itu yang tidak. Jawabannya C. Mari kita lihat teman-teman. Mana nih jawabannya yang benar? D. Oke, mari kita lihat. Kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Ya, kita lihat teman-teman. Oke. Nanti misal teman-teman ada pendapat lain, itu boleh banget disampaikan aja ya. Kita open discuss bareng. Karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita belajar bareng-bareng. Oke. Ini semua dijawab nih sama Arzeti A, B, C, D, E. Semua dijawab. Nih, nggak apa-apa. Oke, mari kita lihat. Nih. Kita lihat satu-satu ya teman-teman. Atas, manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan informasi yang terdapat pada teks? Oke, yang pertama kita satu pertama, kita lihat peningkatan jumlah sampah secara nasional pada tahun 2022 terjadi di 202 kabupaten atau kota di Indonesia, menunjukkan masalah lingkungan yang semakin mendesak. Nah, dari ini kita dari yang pertama, pernyataan pertama, kita lihat di teman-teman dari paragraf yang pertama yang memang ini Kementerian Lingkungan Hutanan atau KLH atau meningkat. Nah, kalau berdasarkan pernyataan pertama, itu kan menyebutkan bahwa peningkatan jumlah sampah secara nasional pada tahun 2022 terjadi di 202 kabupaten atau kota di Indonesia, menunjukkan masalah lingkungan yang semakin mendesak. Nah, jadi emang berdasarkan teks paragraf pertama itu tuh terjadi peningkatan jumlah sampah yaitu sebesar 21,1 juta dan terjadi di 202 kabupaten atau kota. Jadi, yang pertama itu betul ya teman-teman, betul di 202 kabupaten atau kota di Indonesia. Gitu. Oke, yang pertama aman. Berdasarkan paragraf pertama, aman ya? Oke, mari kita lanjut ke yang kedua. Pandawara Group adalah komunitas yang bergerak di bidang kebersihan yang terdiri dari 5 pemuda asal Bandung yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Untuk menjaga lingkungan. Nah, dari sini kita tahu nih, emang dari paragraf kedua kita ini ada dia emang Pandawara Group itu emang terdiri dari 5 orang, teman-teman. Ini kita lihat di paragraf kedua. Mereka adalah sekumpulan pemuda asal Bandung yang merupakan teman satu SMA, di antaranya Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Ihsan, Rafli Pasha, dan Rifki Syakdullah. Oke.
Nah, ini benar nih 5 orang yang dari Bandung, asalnya dari Bandung, dan mereka berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Oke, tapi kita keep dulu ya teman-teman, kita keep dulu. Siapa tahu ada yang lebih salah lagi. Oke, kalau dari berdasarkan ini sih benar 5 orang. Kita lihat yang C. Kita lihat yang ketiga. Tindakan Pandawara Group hanya sebatas mencari popularitas di media sosial tanpa berkontribusi nyata terhadap perbaikan lingkungan. Nah, ini kata kuncinya adalah hanya sebatas mencari popularitas. Sedangkan di paragraf keberapa ini? Di paragraf keempat, kita lihat nih, diketahui Pandawara sudah setahun membersihkan sampah namun tidak pernah diperlihatkan secara publik. Berarti sebelumnya mereka itu melakukan pembersihan sampah di perairan, di sungai-sungai dan lain sebagainya tanpa ada publikasi. Oke, mereka tanpa ada publikasi. Mereka membersihkan sampah mulai dari sungai besar, anak sungai, dan parit hingga ke Pantai Sukaraja, Bandar Lampung yang dianggap sebagai pantai terkotor kedua di Indonesia. Jadi, dari yang nomor 3, kita tahu nih, sebenarnya mereka itu udah membersihkan sampah sebelumnya tanpa adanya publikasi gitu. Jadi, habis bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya mereka itu nggak cuma sebatas mencari popularitas, karena harusnya kalau cuma mencari popularitas, ya mereka udah bikin video dari awal gitu. Oke? Oke, jadi nggak hanya mencari popularitas. Nah, kita lihat yang keempat. Pandawara telah membersihkan Pantai Sukaraja di Bandar Lampung yang dikenal sebagai salah satu lokasi dengan tingkat pencemaran tertinggi di Indonesia. Yeah. Oke. Nah, yang nomor 4 ini juga ini memang bahasanya itu pencemaran tertinggi. Kalimat ya frasanya adalah pencemaran tertinggi. Sedangkan di sini itu tuh bukan pencemaran tapi terkotor kedua di Indonesia. Pantai Sukaraja itu emang salah satu lokasi yang yang banyak sampahnya gitu. Tapi dia itu bukan pencemaran. Karena kan pencemaran itu kan banyak ya jenisnya, ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah. Nah, sedangkan di sini tuh disebutkan cuma terkotor kedua di Indonesia. Itu bukan tercemar tapi terkotor. Gitu, teman-teman. Kalau menurut aku gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, 3 dan 4. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Rame banget nih di kolom chat nih. Yang salahnya 3 aja kata aku mah. Oke, silahkan Arzeti. Mangga. Kak, aku bukan mau bertanya, tapi kalau menurut aku ya, mau Mm-mm, mau pencemaran atau terkotor pun kan di yang poin 4 ini bilangnya tertinggi. Di teks kan mm-mm, kedua ya, Kak. Jadi nggak mm-mm. dilihat atau misalnya keliru nih pencemaran tuh sama aja kayak terkotor gitu. Sebenarnya tetap salah gitu. Jadi aku bukan lihat dari pencemaran atau terkotornya, tapi dari tertinggi sama yang keduanya kan kalau tertinggi tuh artinya tuh ke satu ya, Kak. Mm-mm. Gitu. Jadi aku lihatnya bukan dari tertinggi, bukan dari pencemaran atau terkotornya, tapi dari tertinggi sama yang keduanya gitu. Jadi otomatis salah, bertentangan sama teks Oh, soalnya. oke. Oke, itu bisa sih. Tapi kalau aku ya, kalau dari aku sendiri, ini kan sebagai salah satu lokasi dengan tingkat tertinggi, gitu kan. Salah satu lokasi yang punya pencemaran tinggi. Dia nomor 2 di Indonesia. Jadi berarti bener nih salah satu lokasi tertinggi. Kalau aku gitu, menurutku gitu. Tapi kalau dari lihat tertingginya emang iya sih tertinggi kan nomor 1 ya. Jadi salah. Itu bisa juga sih. Gitu. Oke, aman? Aman, Kak, makasih. Oke, siap. Oke, sip. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Iya, silakan.
Ya, jawabannya A semua nih. Ada yang lain? Oke, A semua ternyata ya. Oke, mari kita langsung bahas aja ya teman-teman. Ini kali mengenai fakta, pernyataan fakta. Oke, kita lihat, kita baca dulu soalnya. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang merupakan pernyataan fakta? Kita lihat dari pernyataan yang pertama. Oh ya, sebelum itu, fakta itu adalah sesuatu yang didukung oleh data. Terus, di dalam pernyataan fakta itu tidak boleh yang namanya ada subjektivitas atau kata subjektif gitu. Karena adalah fakta. Oke, jadi kita lihat satu-satu dari masing-masing pernyataan yang diberikan. Yang pertama, Pandawara Group telah membersihkan lebih dari 80 lokasi yang terpengaruh oleh sampah di berbagai daerah. Nah, kita bisa lihat di paragraf keempat. Nih, mereka sudah membersihkan sekitar 80 tempat lainnya. 80 tempat lainnya beserta Pantai Sukaraja. Berarti kan lebih dari 80. Oke, minimal 81 itu. Oke, lanjut. Berarti pernyataan pertama itu adalah sebuah fakta. Dan di situ ada kata telah. Telah itu berarti adalah suatu hal yang sudah berlalu dan sudah dilakukan atau sudah ada gitu. Oke. Lanjut ke yang kedua. Aksi Pandawara sangat menginspirasi generasi muda untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, frasa sangat menginspirasi itu adalah sebuah hal yang bersifat subjektif, teman-teman. Ini menginspirasi. Em, yang artinya belum tentu nih semua orang itu terinspirasi oleh Pandawara. Itu. Makanya yang kedua itu bukan fakta, tapi sebuah opini. Terus yang ketiga, menurut laporan SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 21,1 juta ton. Nah, kita bisa lihat di paragraf pertama nih, teman-teman, yang menyatakan bahwa Sistem Data Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melaporkan bahwa pada tahun 2022 jumlah sampah secara nasional meningkat menjadi 21,1 juta ton di 202 kabupaten atau kota. Nah, jadi ini berdasarkan data dari SIPSN itu benar nih ada 21,1 juta ton. Jadi yang ketiga itu juga sebuah fakta karena didukung oleh data. Itu. Jadi yang nomor satu sama nomor tiga itu adalah fakta. Oke? Mari kita lanjut ke nomor 4. Tindakan yang dilakukan Pandawara menunjukkan bahwa mereka adalah pahlawan kebersihan masa kini. Nah, pahlawan kebersihan masa kini itu juga merupakan sebuah subjektivitas, teman-teman. Karena ya itu pahlawan kebersihan. Pahlawan kebersihan itu ya bukan sebuah fakta karena itu adalah opini. Ya, menurut semua orang itu pahlawan, tapi sebagian orang belum tentu itu seorang pahlawan, gitu teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, betul banget, nomor satu dan tiga, gitu. Oke, soal ini aman ya teman-teman, karena jawaban kalian semua sudah benar semua, A semua, dan tidak ada perdebatan. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia, silakan.
Ada yang sudah menjawab nih, teman-teman? Jawabannya A. Apakah ada jawaban lain selain yang A? Bisa dibaca dulu baik-baik, teman-teman. Nih, teksnya panjang sekali. Oke, mari kita langsung bahas aja ya, teman-teman. Ini emang teksnya panjang, jadi emang harus membacanya juga agak lama ya. Oke, mari kita lihat eh, pertanyaannya. Pernyataan berikut yang paling mencerminkan dampak hilirisasi tambang tembaga terhadap industri domestik di Indonesia adalah titik 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 titik. Nah, kita lihat nih teman-teman, ada di paragraf keberapa ini ya? Satu, dua, tiga. Paragraf ketiga. Nih, yang menyatakan bahwa pembangunan smelter Freeport Indonesia ini usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi industri mana sih? Untuk menjadi industri negara maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak ekspor raw material, dan ini akan membuka lapangan pekerjaan sangat besar. Hal ini merupakan pelaksanaan dari gagasan hilirisasi yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu pada konsumsi domestik, karena GDP kita dari konsumsi domestik, tapi mau bertumpu pada produksi. Nah, dari pernyataan Presiden ini, Presiden Jokowi, dia itu merasa bahwa ternyata dia mengatakan bahwa hilirisasi itu akan menyebabkan kita itu akan membuka lapangan pekerjaan gitu yang sangat besar. Terus eh, negara itu menjadi lebih maju gitu teman-teman, terutama di bagian industrinya. Karena kita itu mengolah sumber daya alamnya sendiri, nggak tidak mengekspor dalam bentuk raw material. Ada satu nih jawabannya B. Mari kita lihat ya. Jadi kita itu mengolah tambangnya itu sendiri, mineralnya itu sendiri, gitu. Tidak semena-mena ekspor dalam bentuk mentahan atau raw material gitu. Dan juga akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar karena adanya smelter Freeport itu. Nah, dari situ akan jadi pondasi nih sebagai pondasi ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik karena GDP kita itu dari konsumsi domestik. Jadi yang awalnya GDP-nya itu dari konsumsi domestik diharapkan bisa beralih dan nanti mentah menjadi produk yang bernilai tambah lebih besar gitu. Jadi jawabannya yang benar ya.
yang menjawab B. Sang mengurep ekspor mentah ke negara laut dengan ini bahan mentah gitu teman-teman. Gitu. Bukan diekspor kemananya gitu teman-teman. Jadi dari aku sendiri masih memilih ke A. Gitu. Karena pada intinya itu nanti itu dari pembangunan smelter atau hilirisasi tambang itu kita itu bisa Indonesia itu bisa produksi sendiri. Dari produksi sendiri kita akan mengurangi ekspor. Nah, dari ekspor itu GDP kita itu nggak cuma dari konsumsi tapi dari ekspor itu, dari produksi itu, sorry. Gitu. Apakah ada pendapat lain teman-teman? Ini dari Sinta B. Tapi aku tidak menemukan bahwa itu tuh diekspornya kemana gitu. Jadi aku tetap ke yang A. Itu. Apakah sudah aman? Sepertinya sudah aman ya teman-teman. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebentar. Baik. Nah, ini dia. Silakan teman-teman. Oke, ternyata jawabannya D semua. Oke, mari kita bahas bareng-bareng teman-teman. Jadi pertanyaan langsung aja ya. Pertanyaannya adalah, apabila Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, manakah kebijakan berikut yang paling tepat untuk diterapkan sebagai pendukung visi tersebut? Untuk mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. Nah, masih di paragraf ketiga nih teman-teman. Nah, ini Pak Jokowi itu bilang gini, kalau eh, aduh, maaf teman-teman tidak terlihat teksnya. Pak Jokowi itu bilang gini nih, mana nih paragraf ketiga sih? Pembangunan smelter Freeport Indonesia ini usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi industri negara maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak ekspor dalam bentuk raw material. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa ternyata fungsi dari pembangunan smelter itu adalah untuk mengolah yang awalnya bahan material menjadi non raw material gitu. Kita memproduksi sendiri eh, bahan mentahnya. Nah, jadi bisa mengurangi ekspor bahan mentah. Nah, dari situ kita tahu kalau semakin banyak smelter, maka semakin banyak produksinya. Nah, kalau semakin banyak
Iya, silakan teman-teman. Jawabannya B. Ada jawaban yang lain nggak nih, teman-teman? Apakah ada yang mungkin ada yang pilih A, B, A, C, D, E? Oke, ternyata jawaban teman-teman adalah yang B. Mari kita lihat ya, apakah betul atau ada jawabannya. Pertanyaannya adalah, manakah di antara pernyataan berikut ini yang merupakan argumen yang tepat untuk mendukung klaim bahwa pembangunan smelter PT Freeport Indonesia dapat mempercepat industrialisasi di Indonesia? Oke, argumen mengenai pembangunan smelter itu dapat mempercepat industrialisasi di Indonesia. Kalau aku sendiri ya teman-teman, kalau dari mengerjakan saat ini, aku nggak perlu baca itunya teksnya. Atau enggak, langsung baca ke pilihannya aja gitu. Kira-kira mana sih yang mendukung atau enggak. Kalau masih nggak yakin, baru aku ke teksnya gitu teman-teman. Itu kalau dari aku. Nah, kita lihat nih satu-satu. Yang A, keberadaan smelter tembaga dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan baku mentah ke negara-negara industri. Nah, jadi industrialisasi di sini itu adalah adanya apa ya, produksi teman-teman, produksi bahan mentah gitu ya. Eh, mempercepat ya. Adanya produksi bahan mentah yang nantinya itu diharapkan tidak mengurangi ekspor bahan mentah gitu. Nah, jadi pernyataan yang A itu justru bertolak belakang terhadap argumennya, teman-teman. Karena
percepatan industrialisasi itu untuk mengurangi ekspor bahan mentah, sedangkan yang A justru meningkatkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Gitu. Makanya yang A itu salah. Terus yang B, pembangunan smelter akan menarik investasi di sektor manufaktur domestik sehingga menciptakan rantai pasok yang lebih terintegrasi. Ya, itu dengan adanya de- apa ya, argumen pembangunan smelter akan menarik investasi itu justru akan meningkatkan pembangunan smelter PT Freeport yang ada di Indonesia gitu. Jadi dapat mempercepat industrialisasi gitu teman-teman. Emang jawaban yang benar adalah yang B, tapi mari kita bahas ke yang C dulu. Kenapa yang C itu salah? Smelter PT Freeport Indonesia memungkinkan industri downstream tumbuh lebih pesat di sektor pertanian dan di perkebunan. Nah, kalau yang ini downstream itu kan berarti turun ya, turun lebih cepat. Jadinya justru kalau apa ya, di sektor pertanian dan perkebunannya itu turun, maka si pembangunan smelter itu malah tidak meningkatkan apa, malah berkebalikan gitu teman-teman. Jadi pembangunan PT smelter itu justru tidak dapat mempercepat industrialisasi gitu. Makanya yang C itu salah karena mereka itu justru yang C itu melemahkan gitu. Terus yang D, pendirian smelter hanya berfokus pada peningkatan kuantitas produksi bahan mentah tanpa memperhatikan pengembangan kualitasnya. Nah, yang ini juga memperlemah. Kenapa? Nih, dia ada kata peningkatan kuantitas produksi tanpa memperhatikan kualitas. Berarti, yang artinya nih, semakin banyak smelter, berarti cuma banyak produknya doang, tapi kualitasnya rendah. Makanya itu mau memperlemah klaim bahwa pembangunan itu justru mempercepat industrialisasi. Itu teman-teman. Sedangkan yang E, smelter meningkatkan ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor komoditas primer daripada produk dengan nilai tambah. Nah, kalau yang ini menurutku tidak berkaitan, tidak ada hubungannya gitu teman-teman. Karena smelter PT Freeport itu kan industrialisasi itu ya tambang. Nah, sedangkan yang ini itu komoditas primer ya teman-teman. Makanya jawaban yang benar adalah yang B. Itu. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia, silakan.
Oke, jawabannya B semua nih. Ada yang beda nggak nih teman-teman? Oke, mari kita diskusikan bareng aja ya teman-teman. Berdasarkan teks, apakah pesan tersirat yang ingin disampaikan penulis mengenai peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia? Nah, di dalam itu mengenai peningkatan ini apa nih? Anggaran nih di paragraf pertama. Anggaran pendapatan belanja negara untuk sektor kesehatan pada 7,2 triliun. Memang tersebut mengalami sedikit peningkatan tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit masuk ke dalam prioritas anggaran. Nah, jadi ternyata ada sedikit peningkatan nih teman-teman mengenai anggaran kesehatan. Kan rumah sakit gitu yang menjadi prioritas utama dalam anggaran sebesar 97,42 tadi. Nah, selain itu, ini ada di paragraf terakhir nih, membicarakan bahwa ternyata ada beberapa indeks kesehatan yang menunjukkan kualitas sistem kesehatan di seluruh dunia, teman-teman. Yaitu ada kompetensi tenaga kerja, terus kualitas infrastruktur, ketersediaan peralatan, biaya pengobatan, ketersediaan obat-obatan, hingga kesiapan serta dukungan pemerintah. Nah, dari indeks ini dan dari paragraf ini peningkatan kualitas layanan, kita bisa tahu nih, ternyata bahwa peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan juga, teman-teman. Tuh, karena kualitas pelayanan itu menjadi prioritas yang masuk ke dalam anggaran. Itu kita lihat satu-satu. Pemerintah perlu menyesuaikan alokasi anggaran kesehatan agar pelayanan kesehatan di Indonesia dapat setara dengan negara tetangga. Nah, kalau menurut aku menyesuaikan agar setara dengan negara tetangga. Nah, jadi peningkatan anggaran ini itu tujuannya itu bukan menyamaratakan dengan negara tetangga, tapi lebih ke peningkatan kualitas pelayanan. Makanya yang A itu salah. Terus yang B, peningkatan anggaran sektor kesehatan perlu diikuti dengan reformasi kebijakan dan perbaikan kualitas layanan medis di dalam negeri. Nah, kalau berdasarkan paragraf pertama, emang peningkatan anggaran itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan ya teman-teman. Jadi yang B itu eh, masih termasuk benar. Mari kita keep dulu. Oke. Terus yang C, Indonesia seharusnya berfokus pada penurunan biaya pengobatan di dalam negeri agar lebih banyak masyarakat memilih berobat di Indonesia. Nah, justru yang ini tuh kalau dari aku sendiri nih tuh nggak dibahas dalam teks teman-teman karena kita membahasnya tentang peningkatan alokasi anggaran gitu. Makanya yang C itu salah. Oke. Terus yang D, pembenahan Oh, selain itu tuh bukan tentang apakah lebih murah jadi lebih bagus, itu tuh enggak, tapi mengenai kualitas layanan. Balik lagi ke kualitas pelayanan. Terus yang D, pembenahan sistem pelayanan kesehatan Indonesia tidak memerlukan peningkatan anggaran, tetapi peningkatan efisiensi anggaran yang sudah ada. Nah, sedangkan di sini kita membahas mengenai peningkatan anggaran, bukan mengenai efisiensi anggaran. Tuh. Terus yang penulis menilai bahwa peningkatan kualitas kesehatan hanya bisa dicapai dengan menggandeng kerjasama rumah sakit internasional. Nah, sedangkan yang ini tuh tidak dibahas sama sekali apakah perlu menggandeng rumah sakit internasional atau enggak, itu enggak ada, teman-teman. Makanya yang benar adalah yang B. Gitu. Oke, karena teksnya sedikit, jadi masih aman ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia, silakan teman-teman.
Jawabannya D. Ada jawaban lain nggak nih teman-teman? Atau sudah semuanya D? Oke, mari kita lihat ya teman-teman. Jadi dari pertanyaannya adalah, apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan indeks kesehatan berdasarkan teks bacaan di samping? Nah, kita lihat nih teman-teman. Apa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia? Nah, kita lihat nih. Yang A, ketergantungan pada negara lain untuk penyediaan alat-alat medis. Nah, kita itu tuh kalau dari aku sendiri, si teks ini kan tidak membicarakan mengenai penyediaan alat-alat medis, ya, teman-teman. Kayak apakah emang Indonesia itu tidak punya peralatan medis yang memadai? Nah, itu tidak dibahas. Lanjut ke yang B. Biaya pengobatan Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Demikian pun yang B, teman-teman, karena kita tidak membahas mengenai biaya biaya pengobatan Indonesia, gitu. Tapi anggaran, bukan biaya pengobatan, tapi anggaran untuk sektor kesehatan. Terus yang C, ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan dukungan finansial pada sektor kesehatan. Nah, ini enggak ya, justru pemerintah itu bisa memberikan dukungan finansial yang dinyatakan bahwa ternyata ada peningkatan anggaran untuk kemen untuk kesehatan gitu, teman-teman. Terus yang D, kompetisi tenaga medis yang lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, kita lihat di paragraf yang pertama, teman-teman. Ini ada menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit masuk ke dalam prioritas anggaran. Berarti kualitas pelayanan itu harus ditingkatkan, teman-teman. Makanya dia diprioritaskan. Nah, karena kualitas pelayanan yang kurang mumpuni, makanya selama ini banyak masyarakat Indonesia yang berkunjung ke negara lain untuk menerima penanganan medis. Salah satunya adalah Singapura. Makanya jawaban yang betul adalah yang D, teman-teman. Kompetisi tenaga medis yang lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Itu karena pelayanannya itu kurang. Jadi prioritas dalam anggaran. Gitu. Betul sekali jawabannya yang D. Terus yang E, ketersediaan infrastruktur kesehatan sudah mencukupi, tetapi tidak digunakan secara optimal. Ini juga teman-teman, apakah di Indonesia itu infrastruktur yang mencukupi atau belum, itu tidak disebutkan sama sekali di sini teman-teman. Karena lebih berfokus pada peningkatan anggaran sama peningkatan kualitas layanan. Sama perbandingan, ada beberapa perbandingan nih indeks-indeksnya. Udah gitu aja. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah 14.15 teman-teman. Aku mau menawarkan teman-teman mau istirahat dulu 5 menit atau mau langsung lanjut aja. Kalau mau istirahat, ayo istirahat. Oh, lanjut. Oke. Oke, karena mau lanjut, silahkan dikerjakan soal ini. Tapi nanti kalau mau istirahat, bilang aja teman-teman. Nanti aku kasih istirahat 5 menit. Siap. Mari kita lanjut.
Oke, jawabannya A semua. Ada jawaban lain nggak nih, teman-teman? Apakah ada yang milih B, C, D, E? Oke, semuanya jawabannya adalah yang A. Mari kita lihat apakah betul jawabannya yang A. Oke, pertanyaannya adalah fungsi dari kalimat keempat terhadap kalimat ketiga dalam teks bacaan di samping. Nah, kalimat keempat itu adalah tak heran. Selama ini banyak masyarakat Indonesia yang berkunjung ke negara lain untuk menerima penanganan medis. Sedangkan kalimat ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit ke dalam masuk ke dalam prioritas anggaran. Nah, jadi ini pening peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit ke dalam masuk ke dalam prioritas anggaran. Tak heran atau kita bisa sebutnya itu kayak makanya selama ini itu banyak masyarakat yang berkunjung ke negara lain gitu. Kenapa? Karena kualitas pelayanan rumah sakit itu tuh kurang baik gitu, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau jawabannya adalah yang A. Betul banget. Memberikan contoh konkret alasan dari pentingnya peningkatan kualitas rumah sakit. Tuh, kenapa perlu ditingkatkan? Karena selama ini banyak masyarakat itu berkunjung ke negara lain. Gitu. Salah satunya itu adalah Singapura. Gitu, teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini dia, silakan teman-teman.
Oke, teman-teman, ini jawabannya C semua. Oke, mari kita lihat apakah jawabannya benar memang C. Oke, pertanyaannya adalah, berdasarkan teks bacaan di atas, manakah pernyataan yang merupakan implikasi dari hasil penelitian tentang dampak jangka panjang COVID-19 pada fungsi kognitif eh, pasien? Nah, kita lihat ya teman-teman, ini yang ditanyakan adalah implikasi dari hasil penelitian. Oke, implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ini ini di dalam teks ini penelitian mengenai COVID-19. Ya. Nah, di paragraf terakhir kita bisa tahu nih teman-teman bahwa penelitian ini itu memberikan banyak manfaat bagi banyak orang lainnya. Tidak hanya bagi mereka yang mengalami COVID-19 atau pernah mengalami COVID-19 maupun tenaga medis ataupun masyarakat pada umumnya, tapi juga memberikan kepada lebih dari itu, tapi dia memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Nah, yang mana penelitian ini itu membantu pengembangan studi serupa pada mereka yang mengalami long COVID yang seringkali memiliki gejala pernafasan yang jauh lebih ringan dan juga melaporkan gejala kognitif seperti kabut otak dan juga pengembangan strategi terapeutik. Nah, dari sini, dari kalimat ini kita tahu nih teman-teman, ternyata hasil penelitian itu berguna untuk studi studi-studi selanjutnya gitu teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang C, betul banget. Penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan terapi lebih efektif bagi pasien COVID-19 parah dan long COVID gitu. Jadi, dan adanya penelitian ini itu bisa eh, dapat menjadi awal untuk studi-studi berikutnya yang dapat dikembangkan oleh yang lain gitu, terutama terkait dengan long COVID gitu dan COVID-19. Gitu teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah aman? Oke, sepertinya sudah aman. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia, silakan teman-teman. Oke teman-teman, ini jawabannya semuanya D ya. Oke, mari kita lihat jawabannya.
Oke. Jadi pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang sesuai untuk mendukung klaim bahwa COVID-19 berpotensi menyebabkan penuaan otak pada pasien yang pernah mengalami gejala parah? Nah, kita lihat nih teman-teman, ada di paragraf yang ketiga. Nih, paragraf 3 itu menyebutkan bahwa kami menemukan bahwa mereka yang mengalami dan tidak mengalami komplikasi neurologis akut akibat COVID-19 memiliki kemampuan kognitif yang lebih buruk daripada yang diharapkan untuk usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan mereka berdasarkan 3.000 subjek kontrol. Kata peneliti, kemampuan kognitif pasien ditemukan pun lebih tua. Oke, teman-teman. Nah, karena ini mendukung klaim bahwa berpotensi menyebabkan penuaan otak. Nah, jadi adanya COVID-19 itu dapat menyebabkan apa namanya, kemampuan kognitif itu eh, ini 20 tahun lebih tua gitu, teman-teman. Jadi dari sini kita udah tahu bahwa jawaban yang benar adalah yang D. Betul banget. Studi menunjukkan bahwa pasien yang pernah dirawat karena COVID-19 parah memiliki kemampuan kognitif setara dengan usia 20 tahun lebih tua. Ini berdasarkan dari kalimat paragraf yang ketiga gitu, teman-teman. Karena nih kemampuan kognitif yang buruk, nah berada pada tingkat yang diharapkan untuk seseorang yang berusia 20 tahun lebih tua. Gitu. Karena berdasarkan pertanyaan juga ini menyebabkan penuaan otak. Jadi ada penuaan otak 20 tahun lebih tua. Itu teman-teman. Oke. Aman ya karena jawabannya betul semua. Nah, mari kita lihat teman-teman. Kita lihat soal yang selanjutnya. India. Silakan teman-teman. Oke, semua. Ada jawaban yang lain nggak nih teman-teman? Ah, ah. Oke, mari kita langsung diskusikan bareng saja. Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan informasi dalam teks bacaan? Mari kita lihat satu persatu ya teman-teman. Dari yang A dulu. Banyak generasi
muda Jepang menolak untuk menikah dan memiliki anak karena tekanan ekonomi dan tuntutan pekerjaan. Nah, kita lihat di paragraf yang ketiga, teman-teman nih. Dilansir dari The Guardian, survei menunjukkan bahwa banyak generasi muda Jepang menolak untuk menikah dan punya anak karena faktor yang kompleks. Banyak di antara mereka merasa putus asa dengan prospek pekerjaan yang suram, laju kenaikan biaya hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan gaji, sampai tuntutan kerja yang tidak ideal bagi orang tua bekerja untuk membesarkan anak. Itu. Dari ini kita tahu nih, dari dari paragraf ketiga kita tahu nih emang ada tuntutan, berbagai tuntutan. Nah, tuntutan ekonominya itu apa? Oh, biaya hidupnya naik nih, gajinya nggak naik tapi biaya hidupnya naik. Tuntutan pekerjaan juga, yaitu nih prospek pekerjaan yang suram, terus apa? Tuntutan kerja tidak ideal bagi orang tua yang bekerja untuk membesarkan anak. Dari A aja kita udah tahu, oh ternyata emang mereka tuh nggak mau karena ada berbagai tuntutan, kayak itu teman-teman. Jadi emang yang benar adalah jawabannya yang A gitu. Sedangkan yang lain itu karena A udah langsung sesuai, yang kita langsung skip aja. Oke, mari kita lihat ke soal yang berikutnya. Kok nggak gerak? Nah, aduh, pembahasan. Ya, bentar. Ya, bentar teman-teman. Ternyata ini sudah langsung ke sepil jawabannya. Bentar, aduh, Mak. Jadi deh, karena ini sudah langsung ada jawabannya, kita lanjut aja ke soal yang berikutnya, teman-teman. Kok semuanya sudah ke sepil? Sebentar, sebentar, sebentar. Angkat. Ini otoke, otoke. Nah, ini. Aduh, aduh, aduh. Oh. Ya deh, langsung lanjut ke ini aja ya, teman-teman. Ini udah ke spill. Nah, ini aja soal ini. Silakan, teman-teman.
Emang agak membingungkan ya teman-teman ini soal ini. Karena dari aku juga ini agak membingungkan. Iya, iya emang agak mengecoh ini ya teman-teman soalnya. Akak insya Allah benar. Bismillah. Hmm, ya, nah yang A atau yang E ya. Kita diskusi bareng aja ya teman-teman. Oke, langsung bahas aja ya. Ini ada yang A sama yang E. Oke, kita lihat. Nah, jadi pertanyaannya adalah, menurut teks baca di atas apa yang menjadi tantangan sosial terbesar dalam mengenai isu sampah makanan di Indonesia dan bagaimana solusi yang diusulkan dapat mengatasi tantangan tersebut? Oke, mari kita lihat ya. Kalau kalau dari aku sendiri ya teman-teman, ini tuh dari segi dari segi sosial kan ada di paragraf terakhir ya kan? Paragraf terakhir itu menyebutkan bahwa nih bagi sebagian masyarakat sampah sisa makanan mungkin dianggap sepele. Namun jika tidak ditangani dengan serius, hal ini akan menyebabkan masalah yang lebih besar ke depannya. Perubahan perilaku konsumsi dan pengelolaan sisa makanan menjadi kunci dalam menangani masalah ini. Edukasi mengenai pentingnya pengurangan sampah makanan perlu ditingkatkan di semua lapisan masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan juga sangat dibutuhkan. Nah, kalau berdasarkan itu, berdasarkan paragraf terakhir tadi, aku merasa bahwa masalahnya itu adalah ada di sikap masyarakat, teman-teman, yang mana mereka itu menganggap bahwa sampah masyarakat, bahwa sampah sisa makanan itu adalah sebuah hal yang sepele. Oke. Jadi mereka itu tidak menanganinya dengan baik gitu karena mereka menyepelekan adanya sampah sisa makanan. Nah, jadi perlu ada perubahan perilaku mengenai pengelolaan sampah sisa makanan. Gitu. Kalau dari aku sendiri jawabannya teman-teman. Tapi apakah teman-teman ada yang berpendapat lain gitu? Siapa tahu gitu. Siapa tahu ada yang, oh kayaknya enggak deh, yang bener yang lain gitu. Oke, sip. Karena menurut aku gitu teman-teman, ini emang literasi bahasa Indonesia agak itu ya, karena banyak banget persepsi, jadi kita harus menentukan jawabannya juga bingung. Gitu, itu menurut aku teman-teman. Jadi kalau yang soal ini tuh ya karena ada sikap masyarakatnya itu menyepelekan gitu terhadap sampah. Gitu. Oke, ternyata sudah 14.44 teman-teman. Tidak terasa waktu sudah berjalan sangat lama dan saatnya kita kuis. Oke, nanti aku kirimkan link kuisnya ke chat Zoom. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Sebentar.
Oke teman-teman, link kuis sudah aku taruh di chat Zoom, bisa langsung dikerjakan aja. Aku tunggu sampai 14.55 ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman masih mau mengerjakan, ini sampai 15.30. Tapi aku nunggunya sampai 14.55 aja. Oke, silakan teman-teman, selamat mengerjakan.
Oke, teman-teman, ternyata sudah 14.55 dan mari kita akhiri em, mari kita akhiri diskusi kita pada siang menuju sore hari ini. Sebelumnya aku mau terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah mau memperhatikan dan sangat aktif dalam proses kelas hari ini. Dan aku juga mau minta maaf apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang mungkin kurang dimengerti. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi ilmu buat teman-teman semua dan bisa apa ya, jadi latihan soal yang nantinya bisa berguna buat teman-teman ketika mengerjakan UTBK nanti. Nah, mungkin ini ada satu quotes dari drama While You Were Sleeping. I don't want to waste my life just because I fear my dreams. Jadi jangan pernah takut terhadap apapun cuma karena eh, eh jadi jangan buang-buang waktu, buang-buang kehidupan karena hidup kita itu cuma sekali doang dan kita harus berani buat ngejar mimpi kita. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan lagi ke Kak Fasil. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih juga kepada Kak Suci untuk kelas tutorial tadi hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa diterima oleh adik-adiknya. Amin. Oke, mungkin teman-teman seperti biasa sebelum ditutup kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu buat teman-teman yang belum on cam. Aku kasih waktu 1 menit deh buat persiapan on cam. Iya teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu. Barangkali yang mau pakai hijab dulu, yang mau merapihkan rambut dulu, dipersilahkan. Oke, sudah ya. Oke, ada yang mau on-cam lagi tidak? Cukup? Ini aku panggil yang belum on-cam. Raka, Rizky, Karisa, Shalsa, Fatihah, Zaki, Malaya, Latifa, Nurma, Nailah, Sabrina, Salsa, Nashwa, Zeti, Bayu. Ada yang mau on-cam lagi? Oke, sudah ya sepertinya. Kalau gitu aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Suci untuk kelas tutorial kita di hari ini. Jika Kakak ada agenda lain, dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meetingnya. Oke, teman-teman, alhamdulillah untuk kelas kita LC kita di hari ini di pekan ini sudah selesai. Lagi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah aktif kan kalau kelasnya aktif bakal jadi keras lebih hidup gitu ya dan tidak mengantuk teman-teman. Jadi diusahakan untuk selalu aktif lagi. Oh ya buat yang nanya, ini nih pertanyaan Raka ngapain yang sound disk itu kapan? Nah, jadi yang outfit sound disk itu belum ada tanggalnya guys, belum ada tanggal fixnya itu kapan bakal terjadi. Bakal ada harinya, cuman belum tahu kapan. Nah gitu. Dan besok teman-teman kita akan melaksanakan tryout ya. Jadi besok kita nggak akan ada Zoom meeting lagi. Jadi Zoom meeting lagi nanti di pekan depan gitu. Nah teman-teman diharapkan juga untuk tryout itu wajib dimaksimalkan ya. Karena tryout itu jadi untuk teman-teman apa ya simulasi UTBK kayak gitu. Jadi teman-teman kalau sering latihan tryout insya Allah bakalan meningkat gitu ya untuk apa ya untuk kemampuannya skillnya kayak gitu. Oke teman-teman dari aku cukup sekian. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sampai berjumpa lagi di hari Sabtu depan. Dadah. Bye-bye, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Kak.
Terima kasih kembali.